temani harimu. Hello everyone, welcome to the first episode of seri seru edisi Who In? The Vampire Diaries versus True Blood. Yay! Oke guys, jadi di first episode of seri seru kali ini kita bakal membahas mengenai dua seri yang sangat populer dan sering banget nih dibanding-bandingkan sama penontonnya karena memiliki genre ataupun nuansa yang mirip. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua serial drama Amerika Serikat yang sangat-sangat populer pada masanya, yaitu The Vampire Diaries dan juga True Blood. Ayo, siapa yang udah pada nonton di sini? Nah, buat kalian yang belum nonton, aku mau kasih tahu nih gambaran awal soal kedua series ini supaya kalian bisa mempunyai pengetahuan yang lebih lah ya mengenai kedua series yang bakal kita bahas kali ini. Jadi, series pertama yaitu The Vampire Diaries, which is one of my favorite series of all time. Tapi tenang aja, aku bakal berusaha untuk tetap objektif ya guys di sini. Jadi, The Vampire Diaries itu merupakan series dari The CW yang dikeluarkan pada tahun 2009 dengan total 8 season. Series ini didasarkan pada sebuah novel dengan judul yang sama yaitu The Vampire Diaries yang ditulis oleh L.J. Smith. Series ini mendapatkan rating IMDb 7.7 out of 10, which is very amazing ya guys untuk sebuah series. Sedangkan series satu lagi yaitu True Blood merupakan serial drama Amerika Serikat yang dibuat oleh Alan Ball yang didasarkan pada seri novel juga nih, The Southern Vampire Mysteries karangan Charlaine Harris. Series ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 2008 dengan total 7 season dan rating IMDb 7.9 out of 10. Jadi kita bisa tahu nih bahwa kedua series ini sama-sama memiliki rating yang cukup tinggi di IMDb. Oke guys, selanjutnya aku bakal kasih tahu nih alur utama dari masing-masing series ini tuh apa sih supaya kalian yang belum nonton tuh bisa tetap keep up ya sama series-series ini dan pembahasannya nanti. Yang pertama, aku bakal mulai dari series The Vampire Diaries yang udah aku tonton berulang-ulang kali. Jadi, The Vampire Diaries merupakan cerita yang mengikuti kehidupan Elena Gilbert, seorang gadis remaja yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil. Nah, Elena ini tuh jatuh cinta nih kepada seorang vampir yang bernama Stephen Salvatore yang berusia 162 tahun. Lalu, hubungan mereka ini menjadi rumit nih saat Damon, yaitu kakak laki-laki dari Stephen ini datang yang ingin membalas dendam nih kepada Stephen. Tetapi akhirnya Damon itu malah jatuh cinta kepada Elena dan akhirnya menghasilkan kisah cinta segitiga yang rumit antara Elena, Damon, dan juga Stephen. Nah, dari situlah makanya banyak banget nih konflik dan juga intrik. Sedangkan True Blood sendiri ini mengisahkan tentang cinta segitiga juga nih pada manusia setengah peri yaitu Stucky Stackhouse dengan dua vampir yaitu Bill dan juga Eric. Bill merupakan vampir yang berusia 173 tahun dan merupakan penguasa vampir di Rusiana. Sedangkan Eric merupakan vampir asal Eropa Utara yang berumur lebih dari 1000 tahun. Jadi, bisa dilihat ya dengan jelas bahwa keduanya ini sama-sama mengisahkan kisah cinta nih antara vampir dan juga manusia. Makanya keduanya ini bisa dibilang mirip lah ya. Gak hanya soal kisah cinta segitiga yang rumit antara vampir dan juga manusia, series ini tuh juga punya banyak banget nih kesamaan lain yang bikin fansnya tuh makin kayak, mirip ya kedua series ini. Salah satunya yaitu mungkin kedua series ini tuh sama-sama berlatar belakang di kota yang kecil, dimana The Vampire Diaries itu berlatar belakang di kota Mystic Falls, sedangkan True Blood itu berlatar belakang di kota Bon Thames, dimana kedua kota ini tuh sama-sama menjadi tempat rahasia dari para supernatural gitu loh, sehingga bisa mengganggu kehidupan penduduk di kota kecil tersebut. Selanjutnya, karakternya yang kompleks seperti ada vampir, ada manusia, ada penyihir, ada serigala, dan banyak banget makhluk supernatural lainnya. Itu juga membuat series ini tuh semakin mirip gitu, kayak kok banyak banget ya, kayak banyak konflik moral yang sama, banyak masalah yang sama, banyak kisah emosional yang sama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, series ini tuh juga sebenarnya genre tuh mirip ya, yaitu kayak mystery, fantasy, romance, horror, thriller, dan juga lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget kisah cinta yang mirip, plot twist yang mirip, dan juga teka-teki serta persaingan yang mirip gitu. Sehingga series ini tuh seringkali tuh masih dibanding-bandingkan dan penonton tuh bingung. Kira-kira nonton yang mana ya yang lebih worth it? Oke, selanjutnya aku bakal membahas mengenai perbedaan dari kedua series ini. Karena tadi kan udah bahas nih persamaannya. Terus bedanya apa dong? Dan apa yang harus aku perhatikan sebelum aku menonton gitu, supaya aku bisa tahu nih bakal lebih suka yang mana. Oke, jadi aku bakal mulai dari The Vampire Diaries dulu ya. Jadi The Vampire Diaries ini itu sebenarnya menurut aku secara pribadi ya, sebagai penonton itu lebih ditujukan kepada audiens yang remaja gitu loh, yang umurnya masih remaja ataupun remaja beranjak dewasa ya. Karena konflik ceritanya itu masih bener-bener ringan dan juga emang pantas banget lah buat dinikmati remaja gitu loh. Kayak di drakor-drakor pada umumnya gitu, kayak emang masih kayak sangat emosional juga, terus kayak love story-nya tuh bener-bener membara banget, fast burn, dan kayak yang memang
bikin remaja tuh tertarik untuk nonton gitu loh. Dan ceritanya itu walaupun ya memang banyak banget kompleksitasnya, mulai dari sejarahnya dan lain sebagainya, tapi tetap berasa ringan gitu loh, dan masih enjoyable buat ditonton. Selain itu, cerita ini tuh juga lebih kayak mengulik soal gimana elemen klasik dari vampir gitu. Kayak misalnya vampir harus dibunuh pakai pasak, vampir nggak bisa kena sinar matahari, dan juga mengenalkan kayak lebih banyak lagi soal detail-detail tuh soal vampir gitu loh, dan juga penyihir gitu. Jadi kayak dia tuh lebih membahas secara luas mengenai bagaimana sih vampir itu bisa hidup di kalangan manusia. Selain itu juga cerita Vampire Diaries ini ya masih banyak humornya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak emang enjoyable banget buat para remaja. Nah, The Vampire Diaries ini juga punya 2 spin-off, yaitu The Original sama Legacies. Yang dua-duanya ini juga sama-sama bagus dan masih memang ada hubungannya sama cerita The Vampire Diaries. Selanjutnya, untuk True Blood sendiri itu menurut aku lebih diperuntukkan kepada audiens yang memang umurnya tuh sudah dewasa. Karena banyak adegan romantis yang lebih eksplisit dan juga lebih membahas kepada isu sosial politik para supernatural juga gitu loh. Jadi di dalam series ini itu lebih dibahas secara mendalam nih mengenai makhluk supernatural, terus memperkenalkan makhluk lain seperti ada shapeshifter, peri, dan juga lain sebagainya. Jadi memang merupakan bahan cerita tuh yang jauh lebih berat dan juga maknanya tuh lebih deep, diiringi dengan humor yang terkesan lebih dark jokes ya. Jadi kayak memang series ini tuh diperuntukkan bagi mereka nih yang kayak punya punya keinginan untuk mengetahui hal-hal yang kayak lebih berat gitu loh, dan lebih mikir gitu seriesnya. Jadi kayak banyak dark jokes dan diperuntukkan untuk orang yang lebih dewasa ya menurutku. Nah, kalau misalnya kalian sekarang nih nanya nih sama aku, Kak, kira-kira better aku nonton yang mana ya? The Vampire Diaries atau True Blood? Aku bakal jawab kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing nih guys. Karena aku udah jelasin nih tadi bedanya tuh apa sih. Jadi pasti kalian juga udah nangkep, oh kayaknya aku lebih cocok kesini deh. Oh kayaknya aku lebih cocok kesini deh. Jadi untuk ringkas sekali lagi, aku bakal jelasin ulang, yaitu kalau misalnya kalian memang seeking for the stories yang kayak memang bener-bener love story, love triangle stories yang berlatar belakang masih pada high school, yang masih kayak love hate relationship, yang masih kayak gemes gitu, kayak mau cari kayak aduh kangen nih sama cerita-cerita yang sangat romance high school love story, kalian bisa banget nonton The Vampire Diaries guys. Karena memang itu kalau menurut aku tuh tipenya tuh fast burn, terus kayak dia tuh masih cocok banget buat remaja, dan konfliknya tuh di awal-awal tuh sangat ringan gitu, dan lebih ke arah kayak banyak romansnya. Terus kayak romance-romance itu masih romance kayak SMA, anak-anak gemes gitu ya, masih kayak oh dia so cute gitu, apa yang dilakukan kayak act of service banget nih, gentleman banget nih, dan kayak bikin kalian tuh bingung either tim Stefan atau tim Damon ya gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian lebih seeking untuk yang kayak aduh aku pengennya tuh adegan-adegan yang lebih dramatis nih, yang kayak mengulik lebih dalam, terus ada isu sosial politiknya juga, terus memang lebih dark gitu ya, kalian bisa banget nonton series True Blood. Karena di situ itu kayak menurut aku juga setelah aku lihat beberapa videonya gitu ya di YouTube, kayak series ini tuh bener-bener deep banget, dan emosional karakternya tuh pasti juga lebih deep karena memang diperankan oleh sebagian besar tuh mereka yang udah berprofesi sebagai orang dewasa juga nih. Jadi memang lebih cocok untuk kalian yang mau berpikir, terus yang mau lebih banyak tema soal sosial politik kayak gitu. Oke guys, segitu dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nih komen yang mungkin punya fakta menarik ataupun kayak udah pernah nonton nih kedua seriesnya, terus kayak kalau menurut aku lebih bagus yang ini atau menurut aku lebih bagus yang ini, boleh banget di komen di bawah. Dan juga jangan lupa komen soal next video kita, kira-kira series apa yang menarik buat kita bahas dan juga kita bandingkan nih guys. Jangan lupa di komen ya. Seri seru signing out. See you on the next episode. Bye.